Assalamualaikum Hilal. Halo Bang Hilal. Cuma eh, sendirian ini. Yang teman-teman yang lain mana ini? Iya Pak, Teman-teman sendiri nih yang Pak. iya. Karena saya lihat juga setiap saya share untuk link Zoom-nya, yang komen cuma Bang Hilal sendiri. Yang lainnya kita nggak tahu ini kemana ini. Satu kelas nggak dengan mata kuliah yang lain dengan eh, Pak Didi, Piolo, Wengki, sama Pak Teguh. Siap, tidak Pak, tidak satu kelas Pak. Setelah kalau Pak Teguhnya tadi ada masuk tadi di kelas yang perundang-undangan, ya itu juga hanya sendiri aja yang hadir, ya kan. Nah, yang di sini juga Bang Hilal sendiri yang eh, baru masuk. Iya Pak, siap Pak. Apa satu kelas di yang eh, bergabung lah ataupun yang temannya Bang Hilal di mata kuliah lain. Ini HTN ya kan? Iya Pak. Berapa orang jumlah mahasiswanya? Enggak tahu juga. Di mata kuliah lain banyak yang masuk apa enggak? Ini Mbak Dedi baru masuk ini. Ya, selamat sore Bang Dedi. Lagi di jalan ya. Iya Pak. Oke. Silakan hati-hati di jalan. Baik Pak. Temennya masuk. Mana aja nih Bang Dedinya. Karena kalau saya lihat dari eh, absen atau pertemuan yang kita pernah buat baru satu kali nih masuk. Kemana aja nih? Halo Pak. Kemana aja jarang masuk, saya bilang. Kadang bentrok Pak kerja. Oh, kerja di mana, Pak?
Saya kebetulan distributor pupuk gitu, Pak. Oh, distributor pupuk. Iya, Pak. Eh, Order keluar kota berarti. Iya, Pak. Betul. Hmm, Masalah kan. Yang penting bisa diupayakan hadir. Baik, Pak. Kalau saya lihat absensi pertemuan tempat kemarin pernah hadir, kemudian hari ini gitu ya. Yang penting jangan sampai ya saya juga nggak tahu kan yang mana orangnya gitu dia. Nah, Iya, ya alhamdulillah ini masih apa kan tetap maya, kalau nantinya tetap muka harus disesuaikan. baik, Pak. Iya. Jadi nampaknya ownernya ini buka perusahaan sendiri. Iya, begitu, Pak. Ya, luar biasa. Tidak ada masalah, yang penting ada upaya untuk bisa hadir gitu. Iya, Pak. Baik, hari ini kita pertemuan ke 10. Nah, tinggal ada 5 pertemuan lagi untuk materi, kemudian 1 pertemuannya untuk UAS. Yang jelas kita masih full tatap maya, belum ada informasi lanjut mengenai tatap muka. Nah, kalau dilihat dan dari schedule, kemungkinan di bulan 7 nantinya baru UTS. Tapi kita lihatlah nanti bagaimana ketentuan dari pihak biro. Apakah ujiannya tatap muka atau secara online. Nah, selamat datang Pak Teguh. Tadi sendirian, nah mata kuliah ini kita nggak sendirian. Ada teman-temannya. Baik, kita lanjutin untuk materi kuliah kita sesuai dengan RPS-nya. Bagaimana kewenangan Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kemudian kaitannya dengan legislasi, dan bagaimana nantinya kewenangan dari kepala daerah. Untuk bahan ajar sudah bisa di-download melalui e-learning. Sampai dengan pertemuan ke-10 ini sudah saya upload. Demikian juga video-video pembelajaran juga sudah saya upload. Tinggal nantinya dilihat di e-learning masing-masing sebagai ya bahan bacaan ataupun bahan nantinya menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS. Ya, sepanjang masih daring sudah pastilah dengan mudah untuk menjawabnya. Tapi pada saat luring nantinya ataupun tatap muka, nah ini yang harus pandi-pandi kan gitu kalau bahasanya. Bagaimana supaya bisa menjawab daripada soal-soal yang ada. Baik, nantinya kita padatin apabila nantinya ada yang
mau di-sharingkan kita bisa sharing, baik nantinya melalui e-learning maupun dalam ruang Zoom ini. Nah, kita sudah mengetahui bahwa presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan sebagai dan kepala negara. Nah, hal ini kita bisa lihat di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang peraturan presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam sebuah negara. Kita sudah sama juga memahami, nah, sebagai kepala pemerintahan, maka dalam melaksanakan tugasnya ataupun kewenangannya, presiden harus terlebih dahulu membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Nah, walaupun hal ini merupakan tugas daripada lembaga legislatif. Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa kita tidak menganut teori trias politika secara murni, kan? Nah, karena presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara diberikan kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang dapat sebagai pedoman bagi presiden melaksanakan tugasnya sebagai eksekutif, sebagai lembaga eksekutif. Nah, secara kekuasaan eksekutif, presiden sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan secara administratif kekuasaannya, presiden dapat memberikan gelar dan tanda jasa kehormatan kepada seseorang. Penghargaan-penghargaan kekuasaan daripada presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, dan yang kedua, kekuasaan administratif. Nah, dalam melaksanakan kekuasaan administratif ini maupun kekuasaan eksekutif harus berpedoman kepada aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Oleh karenanya, antara eksekutif dengan legislatif harus terjalin hubungan, ya kan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Karena kekuasaan presiden juga sebagai kepala pemerintahan dengan kewenangannya membuat legislatif. Nah, presiden menjadi pelaksana undang-undang sekaligus juga merancang undang-undang dengan persetujuan DPR. Untuk beberapa ketentuan, presiden juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan seperti peraturan pemerintah dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ataupun Perpu. Dua P-nya. Nah, inilah menunjukkan kekuasaan legislatif itu
tidak hanya kekuasaan eksekutif itu tidak hanya menjalankan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif, kan tetapi kekuasaan eksekutif juga dapat memberikan ataupun ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, sama-sama kita sudah pahami rancangan undang-undang itu dapat bersumber dari DPR sendiri dan dapat bersumber dari pemerintah. Nah, kenapa pemerintah dapat ikut campur di dalam lembaga legislatif? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Nah, secara sederhananya adalah kekuasaan eksekutif tadi atau presiden sebagai pelaksana undang-undang. Sebagai pelaksana undang-undang berarti presiden berbaur atau turun langsung dalam melakukan sosialisasi, memantau efektivitas dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk, melakukan survei, melakukan kajian, dan presiden yang langsung berhubungan kepada masyarakat lebih banyak daripada DPR. Ya, padahal seharusnya DPR yang lebih banyak berinteraksi kepada masyarakat, khususnya konstituennya. Namanya sudah perwakilan rakyat. Jadi seharusnya setiap anggota DPR tersebut harus sering mengumpulkan atau melakukan investigasi, melakukan pengamatan ataupun observasi terhadap segala aktivitas ataupun tindakan yang dilakukan oleh masyarakatnya ataupun para pendukungnya. Nah, sehingga ketika aktivitas-aktivitas tersebut ternyata bertentangan ataupun melanggar norma-norma yang ada, nah maka inilah harus dibentuk sebuah peraturan. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bagaimana keberhasilan seorang eksekutif dalam melaksanakan tugasnya. Dari segi administrasi ataupun tata negara, seorang presiden berhasil menjadi kepala pemerintahan maupun kepala negara ketika dia banyak membuat satu kebijakan, membuat peraturan perundang-undangan. Nah, dan membahasnya kepada kepada DPR. Nah, karena dia sebagai kepala negara ini berarti kepala tata negara. Nah, bagaimana keberhasilan seperti Bapak Presiden kita banyak melahirkan badan ataupun lembaga-lembaga non-departemen, banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang baru. Nah, kenapa ketika seseorang tuh jalan tanpa ada peta, yang ada Pak nyasar, kan gitu dia. Nah, demikian juga Presiden dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus ada peta, harus ada petunjuk. Apa itu? Peraturan perundang-undangan. Nah, ada lagi ya kan mengatakan bahwa ya presiden hanya sebagai pelaksana daripada undang-undang gitu ya. Suksesnya presiden itu ketika
presiden itu berhasil mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR. Ya kan? Artinya masyarakat memastikan masyarakat tidak keberatan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat. Jadi dia menerima secara sukarela peraturan perundang-undangan tersebut. Hingga pada saat kita dulu dijajah oleh Belanda, maka ketika suatu peraturan yang dibuat Belanda itu diundangkan ataupun lahir, nah maka kita hanya dua pilihan, tunduk secara sukarela atau tunduk secara diam-diam, kan gitu. Atau tunduk secara paksaan. Nah, jadi keberhasilan presiden itu ketika masyarakatnya melaksanakan undang-undang itu secara sukarela, tidak dengan paksaan. Artinya paksaan, ya ketika tidak melaksanakannya jelas sanksi yang akan diberikan, gitu. Denda yang akan diberikan. Nah, inilah menunjukkan ya keberhasilan daripada pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh presiden. Nah, selain ketiga kekuasaan yang lain, presiden juga memiliki kekuasaan yudikatif. Dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa presiden memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pada ayat 1, presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dan pada ayat 2-nya, presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan pemberian gerasi dan rehabilitasi, dalam pemberian gerasi dan rehabilitasi, presiden secara tidak langsung memiliki fungsi kehakiman. Gerasi merupakan dihapuskannya sanksi hukuman terhadap narapidana. Demikian juga rehabilitasi merupakan pemulihan nama baik seseorang yang rusak akibat putusan pengadilan. Nah, kita sama mengetahui bahwa kekuasaan yudikatif itu ada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal daripada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, diambil alih nih kekuasaannya oleh presiden dalam hal memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Yang sama-sama ini merupakan pengampunan ataupun penghapusan daripada hukuman. Nah, seharusnya itu kan kewenangan daripada ya Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang memberikan sanksi ataupun yang merampas kemerdekaan seseorang yang diduga melakukan satu kejahatan. Dan itu dia. Nah, jadi kekuasaan presiden itu sebagai kepala pemerintahan juga bisa mengakomodir kekuasaan daripada yudikatif hanya dalam pemberian 4 jenis pengampunan ini kepada para narapidana.
Nah, kemudian ada kekuasaan militer. Dalam pasal 10 dinyatakan presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Pasal 11 ayat 1 berbunyi, presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 berisi presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya. Keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Inilah resiko kalau ngajar dari rumah, ya kan. Jadi dia memegang kekuasaan angkatan laut, udara, dan darat. Nah, bayangkanlah presiden merupakan panglima tertinggi dari 4 matra: darat, laut, dan udara, dan kepolisian. Kalau dulu kan kepolisian di darat. Jadi di bidang militer, presiden juga memiliki kekuasaan sebagai kepala eksekutif. Kemudian kekuasaan presiden yang lainnya sebagai kepala pemerintahan adalah kekuasaan diplomatik. Selain menyatakan perang, presiden memiliki wewenang untuk melakukan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam pasal 13 ayat 2-nya dinyatakan bahwa dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Selanjutnya ayat 3, presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada DPR dalam penerimaan duta besar negara lain sehingga DPR dapat memberikan pertimbangan. Nah, kekuasaan diplomatik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara. Nah, jadi presiden dapat melakukan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral. Yang saya ini presiden sedang berada di kemarin di Amerika kan gitu. Nah, inilah menunjukkan. Nah, kemudian adanya perwakilan-perwakilan negara kita di daerah melalui kedutaan. Kenapa kekuasaan presiden sebagai kepala negara? Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Dalam perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara harus dengan persetujuan DPR. Kemudian menyatakan kondisi bahaya, ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan undang-undang. Kemudian mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan dari DPR. Menempatkan duta negara lain dengan memperhatikan DPR. Memberi garasi
gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Memberikan abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian memberikan gelar dan tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan hukum. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kalau sekarang kan staf kepresidenan. Itu. Kemudian merancang undang-undang dengan mendapat persetujuan DPR, mengkonfirmasi RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Dalam hal ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sebagai kepala negara, mengajukan RUU APBN dan membahasnya dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Meresmikan anggota BPK yang telah dipilih oleh DPR atas pertimbangan DPD. Jadi cukup banyak tugas daripada Presiden sebagai kepala negara. Menetapkan calon hakim agung, menetapkan calon anggota komisi yudisial, mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial, menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi. Nah, sebagai kepala negara, bagaimana intinya Presiden itu mengatur kekuasaan ataupun lembaga-lembaga negara yang membantunya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya Presiden dapat membentuk atau mengangkat lembaga-lembaga yang dipandang perlu ataupun penting dalam melaksanakan tujuan negara. Nah, dalam pelaksanaannya juga Presiden dibantu oleh kepala daerah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, dengan demikian diharapkan semua aspirasi ataupun keinginan daripada masyarakat dapat terrealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Ini kita balatin ya, 5 menit lagi aja. Dengan timernya tinggal 10 menit lagi, timer dari Zoom. Nah, bagaimana tugas dan wewenang daripada pemerintah daerah dalam membantu Presiden melaksanakan tugas eksekutifnya? Yaitu pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah mengurus urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah. Pada saat pemilihan kepala
daerah. Ini ada peraturan daerah dengan peraturan kepala daerah. Kalau peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara gitu. Kalau peraturan kepala daerah dia peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum. KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah lainnya. Lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dan Menteri Keuangan atas nama pemerintah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan dengan Kepala Daerah. Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan atau kemudahan kepada masyarakat atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Nah, seperti itu. Dan dapat menerbitkan obligasi, artinya surat berharga, utang. Jadi ketika kita beli, ya kita salah satu investor di daerah tersebut. Itu dia. Ya kalau nantinya daerah nggak bisa bayar, ya kita bisa ambil alih gitu. Daerah tersebut, namun ini belum pernah terjadi kan. Nah, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan, kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan. Nah, guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam 1 tahun anggaran. Peraturan tentang dana cadangan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, dana cadangan ini bagaimana ketika ada dalam keadaan mendesak? Contoh, desa A dengan desa B selama ini dihubungkan oleh jembatan untuk akses yang lebih cepat. Nah, ternyata jembatannya rusak. Nah, mengakibatkan masyarakat harus muter jauh untuk saling berhubungan. Nah, karena ini merupakan keadaan mendesak dan merupakan kebutuhan masyarakat, maka presiden bisa menggunakan maka kepala daerah dapat menggunakan dana cadangan tadi untuk
membantu korban-korban tadi. Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus ataupun defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester. Bila yang namanya inspektorat nantinya atau BPKP yang melakukan pemeriksaan dan BPK setiap semesternya. Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan. Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya. Pada saat pemilihan kepala daerah, pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum, di mana KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye. Sampai itu pemerintah daerah bertugas untuk menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah. Nah, dalam pelaksanaannya provinsi dilaksanakan kekuasaan di daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur yang tugas dan kewenangannya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten, kota. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten kota. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan bupati dan wali kota tugasnya mengajukan rancangan peraturan daerah, menetapkan peraturan daerah, menyusun dan mengajukan rancangan, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Baik, demikian untuk materi pada hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum mati untuk last time-nya? Bang Dedi dan Bang Hilal. Untuk kita sudahi pertemuan pada hari ini. Siap, Pak. Siap. Ya, Pak. Bang Dedi lagi di jalan, dia akan berfokus nyetir. Baik, terima kasih waktunya. Sampai jumpa nanti minggu depan pada jam yang sama. Selamat beraktivitas, hati-hati Bang Dedi di jalan. Semoga Ya, Pak. sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.